Halo Sobat MBO, kembali lagi di channel YouTube PT Mitra Berdaya Optima. Apakah bisnis Anda sudah mematuhi regulasi perlindungan data pribadi? Kalau belum, ada risiko denda hingga 10 miliar rupiah. Salah satu langkah penting dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi agar tidak terancam denda adalah dengan memiliki Data Protection Officer atau DPO. Di video kali ini, MBO akan membahas peran DPO dalam menjaga keamanan data pribadi serta mengapa perannya semakin krusial di era digital. Di Indonesia, keamanan data menjadi isu besar yang perlu dikelola dengan baik. Karena sudah berkali-kali perusahaan mengalami kebocoran data berskala besar. Misalnya, pada Mei 2023, Bank Syariah Indonesia atau BSI menjadi korban cyber attack dengan modus pemerasan yang dilakukan oleh kelompok hacker. Hal ini menyebabkan data sebesar 1,5 terabyte yang berisi 15 juta data pribadi pengguna, termasuk kata sandi, data karyawan, dan dokumen legal disebar ke ruang publik. Tidak hanya BSI, pada bulan Juli 2023, hacker bernama Bjorka kembali menjadi sorotan setelah diduga membocorkan data paspor sebanyak 34,9 juta milik warga negara Indonesia. Data berisi informasi pribadi terkait paspor itu dijual di situs gelap dengan harga 10.000 US dollar atau sekitar 154 juta rupiah. Dengan meningkatnya ancaman cyber, DPO as a Service menjadi solusi praktis untuk melindungi data pelanggan. DPO adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemantauan rutin secara sistematis terhadap subjek data dalam skala besar atau melibatkan pemrosesan data sensitif dalam skala besar. Menurut UU PDP nomor 27 tahun 2022 pasal 53, DPO atau Pejabat Perlindungan Data Pribadi akan melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi dalam hal 1. Pemrosesan data pribadi untuk pelayanan publik. 2. Kegiatan inti pengendali data pribadi memiliki sifat, ruang lingkup, dan atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas data pribadi dengan skala besar. Dan yang ketiga, kegiatan inti pengendali data pribadi terdiri dari pemrosesan data pribadi dalam skala besar untuk data pribadi yang bersifat spesifik dan atau data pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana. Lebih lanjut, dalam pasal 54 dijelaskan bahwa DPO atau Pejabat Perlindungan Data Pribadi memiliki tugas yang terdiri dari 1. Menginformasikan dan memberikan saran kepada pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi agar mematuhi ketentuan dalam undang-undang ini. Yang kedua, memantau dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang ini dan kebijakan pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi. Yang ketiga, memberikan saran mengenai penilaian dampak perlindungan data pribadi dan memantau kinerja pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi. Dan yang terakhir, berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi. Lalu, organisasi apa saja yang memerlukan DPO atau Pejabat Pelindungan Data Pribadi? Yang pertama, organisasi pemerintah atau pelayanan publik. Yang selanjutnya, organisasi yang dalam kegiatannya memiliki sifat, ruang lingkup, hingga tujuan yang memerlukan pemantauan secara sistematis atas data pribadi dalam skala besar. Dan yang terakhir, organisasi yang memiliki data spesifik dan atau terkait dengan tindak pidana yang sifatnya dapat membahayakan subjek data jika informasi tersebut mengalami kebocoran. Dalam melakukan tugasnya, seorang DPO harus bersifat independen dan tidak boleh diatur oleh perusahaan, karena DPO wajib untuk memberikan saran sesuai dengan keahliannya. Apabila sebuah kebijakan dalam organisasi tidak sesuai dengan aturan perlindungan data pribadi yang berlaku, DPO berhak untuk tidak menyetujui kebijakan atau produk baru tersebut. Dalam UU PDP, kegagalan menunjuk DPO dapat memberikan setidaknya 4 kerugian bagi organisasi. Yang pertama, adanya sanksi hukum.
Jika sebuah organisasi gagal menunjuk DPO, bisa dikenai denda hingga 10 miliar rupiah atau setara dengan 2% dari pendapatan tahunan. Kedua, meningkatnya risiko pelanggaran data. Tanpa DPO yang kompeten, risiko kesalahan dalam penanganan data pribadi dan pelanggaran data akan lebih tinggi. Ketiga, rusaknya reputasi. Ketiadaan DPO dapat merusak kepercayaan hingga citra publik pada organisasi terkait. Dan yang terakhir, akan terjadi ketidakefisienan operasional. Hal ini dapat memberikan dampak bagi organisasi mengenai praktik perlindungan data yang buruk dan kesenjangan kepatuhan. Jika perusahaan Sobat MBO memerlukan pendampingan terkait DPO, segera hubungi PT Mitra Berdaya Optima dan dapatkan servis lengkap dari awal hingga akhir. Menurut Sobat MBO, seberapa penting peran DPO dalam sebuah perusahaan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan ragu untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan insight bisnis lainnya dari PT Mitra Berdaya Optima. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay produktif, stay inovatif.